bukan prosedur untuk upload skripsi segala macam ya, tapi saya akan fokus biasanya bagaimana nanti cara Anda membuat skripsi. Jadi ada beberapa bidang, saya ingin bicara bidang, kemarin sudah saya ini bidang. Kemudian dia tanya sama saya, nanti tugas kamu harus bidangnya 1, manajemen konstruksi dan geoteknik misalkan. Atau struktur dengan manajemen konstruksi. Atau geoteknik dengan keairan. Itu maksud saya tugas saya ya. Bukan manajemen konstruksi tapi 2 proposal, tidak. 2 proposal itu nantinya adalah 2 bidang yang berbeda. Ya, jadi manajemen konstruksi, struktur dan bahan, geoteknik, transportasi, keairan. Nah, kenapa saya jelaskan lebih awal supaya Anda lebih awal menyiapkan proposal Anda. Jadi tujuan saya adalah supaya Anda lebih leluasa untuk memilih bidang yang Anda harapkan. Soalnya gini, masing-masing bidang ini nanti atau masing-masing bidang ini atau masing-masing kelompok ini nanti dibatasi oleh kuota. Nah, kuota itu berdasarkan kapasitas dosen pembimbing pada masing-masing bidang. Nah, kalau batas tersebut sudah atau kuota tersebut sudah memenuhi, maka otomatis di aplikasi itu di Siprok MLK itu, maka Anda akan tidak bisa masuk atau bidang tersebut tertutup. Contoh misalkan, kita mempunyai mahasiswa untuk skripsi tahun ini misalkan 200. Contoh ya, dosen kita misalkan taruhlah 50. Berarti 200 bagi 50 berapa? 4 ya. Jadi masing-masing dosen itu maksimum bisa membimbing 4 mahasiswa. 4 mahasiswa itu kita masukkan lagi ke masing-masing kelompok pengajar. Kelompok bidang pengajar. Misalkan di manajemen konstruksi itu ada 10. Maka 10 kalikan 4 berarti ada 40 judul untuk manajemen konstruksi. Di struktur misalkan ada 12, maka 12 dikalikan 4 ada 48 dan seterusnya. Sehingga nanti di manajemen konstruksi itu terbatas oleh 40 judul proposal skripsi. Seandainya teman Anda sudah upload lalu Anda terlambat, sekalipun proposal skripsi Anda bagus dan sempurna misalkan, sudah meliputi semua yang disyaratkan, Anda tidak bisa masuk. Kalau tidak bisa masuk, berarti Anda tidak bisa masuk ke bidang yang Anda inginkan, ke bidang manajemen konstruksi. Nah, begitu nanti masuk ke bidang masing-masing, maka Anda harus mencari bidang yang lain yang masih kosong. Nah, sehingga itu Anda mempunyai cadangan proposal. Misalnya manajemen konstruksi sama geoteknik. Nampak ke geoteknik. Kalau dosen medpen yang di kelas lain itu malah 3 biasanya. Kalau saya 2 cukup insya Allah. Memang 3 itu lebih aman gitu. Dengan 3 bidang. Jadi dia cepat loncat. Sekarang nanti permasalahan Anda mahasiswa itu begitu misalkan nanti Anda siapnya di manajemen konstruksi, Anda tidak disiap orang lain. Begitu manajemen konstruksi penuh, Anda akan kelabakan untuk memilih topik yang Anda akan buatkan proposal. Nah, itu biasanya membuat Anda stres. Kalau stres sudah tidak upload, akhirnya terlambat semua. Itu yang terjadi kating-kating Anda seperti itu semua. Nah, untuk mengantisipasi itu semua, makanya Anda lebih awal membuat proposal skripsi. Kemarin juga ada yang nanya saya, Pak, kan saya belum PKL, jadi saya nggak punya data. Usahakan sekarang Anda punya data, jangan menunggu PKL. Ya. Karena PKL itu nanti Anda nggak mesti harus mendapatkan data. Anda kan hanya mempraktekkan pekerjaan yang ada di lapangan dengan yang ada di kampus. Anda mencari permasalahan di lapangan saja. Nah, sekarang Anda sudah mulai mencari-cari tahu data-data sekunder yang Anda butuhkan. Ada beberapa cara, Anda hubungi kating-kating Anda. Atau nanti ada yang presentasi, kira-kira nanti saya bantu, misalkan dapatkan. Kemarin itu ada beberapa orang yang di kelas sebelah itu, kelas mereka yang kali itu. Kebetulan bimbingan saya yang tahun kemarin itu punya gambar, tapi dia belum digunakan.
atau dia pas di mana lihat proyek, nah proyek itu kebetulan ada alumni yang mengerjakan itu. Saya hubungkan mereka dengan yang bersangkutan, sehingga mereka sudah bisa komunikasi untuk memperoleh data sekunder, terutama gambar-gambar. Jadi itu penting ya. Jadi jangan menunggu Anda pulang dari PKL. Kalau menunggu pulang ke PKL, padahal itu sudah Anda harus waktunya untuk presentasi atau untuk ujian proposal. Jadi sekarang sudah disiapkan. Perkara nanti di lapangan Anda memperoleh gambar yang lebih bagus, gambar yang lebih menarik, untuk kebijakan segala macam, tidak apa-apa. Kalau misalkan bidangnya Anda macam itu, ternyata saya dapat permasalahan yang sangat bagus. Tidak apa-apa. Jadi Anda sudah punya pembelajaran di MedPlan. Jadi MedPlan kita persiapkan untuk Anda mengupload proposal Anda. Tapi nanti kalau di lapangan ada perubahan-perubahan yang menurut Anda lebih menarik untuk dibahas, deskripsi segala macam, tidak ada kemungkinan tidak selalu tetap. Anda bisa merubah atau mengalihkan ketertarikan Anda. Tapi minimal Anda sudah punya bekal cara membuat proposal yang baik, cara membuat proposal skripsi yang baik. Oke? Nah, maksud saya kalau Anda presentasi segala macam kan mungkin bisa saya dengar atau segala macam saya bisa bantu, atau teman Anda di samping saya nanti beri masukan-masukan kira-kira yang Anda masuk proposal Anda itu seperti apa. Kadang-kadang Anda tidak paham apa yang Anda masukkan. Nah, ini cara mengupload segala macam ya. Nanti melalui aplikasi Siprox segala macam itu nanti Anda ikuti. Tapi saya intinya bidang saya adalah menyiapkan proposal skripsi Anda. Nah, ini yang kedua yang harus Anda perhatikan. Jadi pada evaluasi proposal dan ujian proposal itu fisik dari proposal Anda itu minimal mengandung hal-hal yang saya sebutkan. Sampul standar ada contohnya ya. Terus lembar pengesahan itu nanti misalnya Anda sama dosen pembimbing ya, ini satu dan ini dua itu nanti mungkin di awal-awal Anda masih proposal itu mungkin masih kosong. Data isi, data tabel, data gambar, data lampiran ini sudah lengkap. Pendahuluan. Nah, kemarin sudah saya jelaskan tentang pendahuluan. Latar belakang itu ya intinya dari current state kemarin saya jelaskan ya, dari posisi sekarang Anda menuju ke posisi ideal. Itu tahapannya apa saja yang Anda lakukan. Itu Anda jabarkan di latar belakang. Nah, di situ Anda tidak harus mengambil semua langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai kondisi ideal, tidak. Jadi Anda mengambil beberapa langkah, satu atau dua kemarin saya sampaikan untuk kemacetan jalan, untuk banjir, dan macam ya. Itu bisa Anda ambil bagian atau beberapa item yang bisa mendekati kondisi ideal. Tidak harus sampai. Rumusan masalah ini nanti berupa kalimat tanya. Bagaimana menganalisa kekuatan, misalkan ini di lab ya, bagaimana menganalisa kekuatan beton dengan campuran material tambah misalkan, bla bla bla. Nanti di rumusan masalah ini kalimat yang Anda gunakan sekali lagi ya, minimal menganalisa, menghitung, tidak mengetahui. Mengetahui itu kalimat yang paling rendah. Jadi Anda tidak mengetahui, hanya mengetahui sudah selesai. Jadi ada proses untuk menghitung, menganalisa, atau mendesain, merancang. Itu berarti ada proses-proses yang harus dilewati, proses-proses yang harus dilalui mencapai itu semua. Celia. Mas? Iya, Pak. Kamu jadi sakit? Iya, Pak. Lagi isolasi. Isolasi apa? Laban apa? Isolasi itu laban gitu? Loh. Iya, sejenisnya, Pak.
Oh, terus ini lambemu nanti. Gak sama Oh, kamu Pak. berarti. Itu di mukamu laban tapi bukan? Apa isolasi itu? Ini isolasi, Pak, yang double tip ini. Oh, reaktif itu maksudnya apa, Mas? Agresif atau reaktif? Reaktif, Pak. Kenapa kok tes barang? Kenapa, Pak? Kenapa kok tes barang? Hari Minggu itu sudah gejala, Pak. Gejala maksudnya apa? Kan koron yang gejala. Loh, enggak aku takut lagi. Kenapa? Koron kok yang gejala. Rui apa? Ya, sudah mulai panas gitu, Pak, sama muntah. Positif berarti kan ya? Meteng kan ya? Loh, Enggak, Pak. nek mbek bayuku ku muntah-muntah isu-isu segala macam berarti positif meteng itu. Tenang. Untuk serena yang positif, serena positif kan bingung kan itu. Isu-isu wek kan otak itu. Nek saiki lara ku nek jenenge aku banyak cilik ku anu namanya apa? Pancaroba. Jadi hampir setiap tahun itu perubahan cuaca dari apa ya? Dari musim hujan ke musim kemarau itu pasti ada istilahnya suasana bergijing ya. Itu suasana yang dingin. Ya. Itu terjadi hampir setiap tahun. Cuma sekarang kan karena media dieksploitasi sehingga orang itu penyakit itu segalanya. Ya. Solali ya, solali. Sing membunuh Anda, membuat Anda sakit segala macam itu penyakit. Ojo fokus yang penyakit. Sehingga penyakit itu sopo. Sehingga penyakit itu sopo. Nek kon keliru, apa tentu pusing awakmu. Bingung. Bingung ning Omikron, bingung ning Delta Kron, bingung ning Alpha Kron, bingung orang. Ya, fokus saja. Karena begitu kamu takut segala macam, maka imun kamu akan turun. Macam-macam sing gak jelas, ning media tentang Omikron segala macamnya. Itu banyak semua informasi yang beredar itu tidak benar semua. Nah, aku malah ngurangi macam-macam ini supaya dia tenang. Semakin banyak baca, semakin banyak informasi yang Anda peroleh, sesat kabeh. Umumnya ini, sing itu. Tak perlu ini siaran. Ya bro, apa? Itu pendapat pribadi saya ya, bukan untuk secara umum juga. Tapi alhamdulillah itu sehat. Prokes tidak kita lakukan, Dan yang penting itu jangan takut dengan penyakit. Takutlah kepada si pembuat penyakit. Kabarnya. Karena takut kepada virus. Tapi takutlah kepada si pembuat virus. Karena kan banyak kan begitu mati kan kamu percaya pada virus semua ya repot kan. Ya, itu perlu diperhatikan, perlu ditanamkan ke Anda semua. Karena kekuatan fisik segala macam itu kalau udah begitu takut pasti drop. Atlet yang sehat apapun, kalau dia mulai tanding terus grogi segala macam, pasti ilmunya akan drop, performanya akan drop. Karena luar biasa itu, rasa takut itu luar biasa. Nah, supaya Anda nggak takut, jangan baca informasi-informasi yang menjijikan atau membesar-besarkan permasalahan. Nyantai wae. Karena saiki penyakit jenis biyen ono penyakit ini biyen ono. Cuma saiki yo digawe apa orangnya. Dari bisnis yo, dari politik yo digawe mbok karo. Terus nek wong sing lara mari ngono negatif segala macam terus diisolasi. Kayak hino banget ya. Was, bawas nih bawas. Sono bawas. Betul. Ya, Pak. Nanti ya, sana Mas. Kamu di rumah tadi? Iya, Pak. Tapi nanti jam 9 ke lab, Pak.
jam 8 jam 9. Apa ujian tak uji pasir? Loh, lab apa? Lab beton apa lab aspal? Lab. Loh, hah? Lab dokter Pak, mau Oh, itu tak perlu lab ambil beton apa lab darah. aspal. Kalau lagi ngomong teknik sipil berarti. Aku Oh soalnya iya. kok sesuk ning lab pisan, Mas. Tapi lab beton. Aku sering ning lab aku. Lab aspal dan beton. Keluarga lah kamu kena gitu. Enggak Pak, Kamu di mana rumahnya? di Sidoarjo. Ibu kamu gak apa-apa? Alhamdulillah sehat semua Kamu Pak. dikucilkan di luar genteng enggak? Kenapa Pak? Kamu dikucilkan di atas genteng itu enggak? Enggak. Enggak ya? Di kamar gitu? Iya. Di kau Joko? Iya Pak. Loh, oh, mengapa mau berarti kamu? Oh, tapi saya juga ada kunci Pak. Coba aku udah genteng kan Mas. Mir, Samir, Pak, sehat kan Mir? alhamdulillah sehat. Kan kita tambah kuru kan? Masih belum, Pak. Kuru kan daging. Bisa tuh GR deh gue. Pak. Oke, jadi latar belakang harus dijabarkan. Sehingga nanti pada latar belakang itu pada alinea terakhir, Anda sebutkan juga kenapa Anda mengambil judul yang Anda sampaikan. Sehingga saya mengambil judul skripsi saya adalah untuk menganalisa kemacetan yang terjadi di Simpang Gajayana. Nah, seperti itu nanti. Itu merupakan judul Anda. Di kalimat terakhir itu usahakan cantumkan judul atau topik proposal Anda. Ya. Masuk ke rumusan masalah itu tanda-tanya tadi ya. Bagaimana menganalisa, misalkan, bagaimana menganalisa kemacetan yang terjadi pada Simpang Gajayana. Bagaimana menganalisa atau bagaimana mengurai kemacetan yang terjadi di jalan Simpang Gajayana. Jadi banyak hal nanti. Tapi sekali lagi saya sampaikan di rumusan masalah dan di tujuan itu merupakan kalimat yang tertinggi, menghitung, menganalisa, menggambarkan segala macam. Jangan mengetahui, karena mengetahui itu kalimat atau perilaku yang sangat rendah. Kalau mau tahu sudah mau tahu, nggak ada analisanya. Pokoknya delok wis mari. Oh ini ya wis. Gak ada analisa ya apa solusine? Ya apa cara mengatasinya? Ya apa cara mengurainya? Enggak ono, soalnya mau tahu itu. Kamu sudah mau tahu bahwa di jalan Simpang Gajayana macet, wis. Dan delok tok delok, ngono tok wis mari. Batasan masalah. Sekali lagi ya ini penting ya, saya sampaikan batasan masalah ya. Batasan masalah ini topik-topik atau hal-hal ya, yang tidak dibahas dalam rumusan masalah. Ini terbalik. Seharusnya masuk di rumusan masalah, tapi tulis di batasan masalah. Contoh yang paling sering itu di beton itu sering. Misalkan Anda akan meneliti tambahan campuran kapur misalkan pada beton ditinjau dari kuat tekannya. Untuk beton mutu 30 MPa misalkan. Nah, mutu 30 MPa sama campurannya nanti berapa persen? 0, 10, 20 bosolan tadi itu dimasukkan di rumusan masalah, bukan di batasan masalah. Karena rumusan masalah kamu itu ada yang masukkan batasan masalah. Bosolan yang saya masukkan nanti orientasinya adalah 0, 10, 20, 30. Terus beton yang saya gunakan adalah 30 MPa. Tidak. Ya. Jadi semua yang Anda akan bahas, yang Anda tulis itu harus dimasukkan di rumusan masalah. Di batasan masalah itu Anda sampaikan, misalkan Anda menggunakan semen tipe berapa, semen jenis apa. Kalau misalkan Anda di rumusan masalah semen yang saya gunakan adalah PVC. Anda pasti semen yang saya gunakan PVC, bukan PJJ, bukan tipe 2.
Atau agregat saya menggunakan agregat di Malang. Maka yang di Pasuruan, yang dari luar-luar Malang tidak dibahas. Saya menggunakan pasir dari Lumajang, yang pasir dari Lesti, pasir dari Malang Selatan, pasir dari Pasuruan, tidak dibahas. Jadi membatasi batasan masalah Anda. Kalau Anda misalkan di struktur, Anda membahasnya menggunakan robot. Nah, yang Anda batasi, saya mengerjakan gaya-gaya dalam ini menggunakan robot. Nah, ini Yonat. Nah, Malik. Iya, Pak. Itu yang izin ke kamar mandi. Hah? Izin ke kamar mandi. Mir, sak nomor. Baru kamar mandi mir. Biasa apa kan? Mbak anu ta? Mbak Lingga ya, Kak. Tidak, Pak. Baru baru. Ya, jadi antara rumusan masalah, batasan masalah itu sangat berbeda. Tujuan ini kalimat positif dari rumusan masalah. Misalkan bagaimana menganalisa campuran tambahan posolan pada beton mutu normal. Siapa sini menganalisa campuran beton tambahan dengan posolan. Jadi kalimat positif dari 1, 2 dan 1, 4 ini berhubungan erat. Jadi rumusan masalah misalnya ada 3, maka di situ ada 3. Kalimat sama. Kalau di rumusan masalah negatif atau kalimat tanya, yang tujuan adalah kalimat positif. Nah, nanti di sini yang tujuan ini 1, 4 itu dijawab di kesimpulan. Kalau di tujuan ada 3, maka di kesimpulan ada 3. Kalau di tujuan ada 5, maka di kesimpulan ada 5. Ya, perhatikan itu ya. Nah, nanti Anda dalam menyusun cara menyusun tahapan di bab 4 atau penyelesaian atau pembahasan itu sama urutannya. Anda bahas yang tujuan 1 dulu. Terus Anda bahas tujuan 2, Anda bahas tujuan 3. Di metode juga begitu, Anda bahas metode yang tujuan 1 dulu. Tujuan 2, tujuan 3. Karena tujuan 1, 2, 3 itu kan saling terkait. Cuma nanti tujuan 1 kamu mendapatkan data apa? Misalkan proporsi mortar, atau Anda mendapatkan proporsi material misalkan. Atau sifat visi pasir, sifat visi kerikil. Nanti yang kedua adalah beton, kuat tekannya. Yang ketiga misalkan kuat belah. Tahapannya itu berurutan. Jadi harus berurutan semua. Anjas ini jas. Ini dia jas. Mir. Mir. Ya, Pak. Ini dia jas. Boleh Mir. Kurang tahu, Pak. Saya kontak, Pak. Ini anu iki saya kata iki. Kemana dulu Kak? Kamu ini. Anjas Mara apa Anjas Putri? Mir. Anjas Putra, Pak. Tahu ya? Rena, kamu kemana aja? Nggak ke rumahmu, tak? Rena Wulan. Iya, Pak. Enggak, Pak. Enggak. Enggak ya. Foto ya jembare kalau mau sampai anu ya, siapa? Sampai Samir ya, kontek nggone monitor itu. Iya, Pak. Oh iya ya. Foto sampai Samir enggak? 102 apa 100 piro? Kenapa, Pak? Bobotnya 102 apa 105? Apanya, Pak? Bobotmu 60, Pak. oh separuhnya Samir 100 kilo Mir.
130 Mir ya? Iya, Pak. Hebat aku. Kok nggak tahu diet tapi? Ini masih proses, Pak. Apa dietmu? Kurangi makan, Pak. Hah? Kurangi makan. Mengurangi makan nek tuku. Nek tapi gratisan ya mangan. Padha mek aku yang Mir. Itu ngurangi mangan iku, ngurangi tuku mangan. Mir, ojo cerita bapakmu Mir ya. Aku kok diseneni Mir. Ya Mir. Enggak ya. Bapak ngono Mir Kak. Gua krungu malah kuliah ya. Enggak, Pak. Enggak ya. Ya wis. Aman ya? Mir, Aman, aman. aman oke ya wis. Nah, tujuan pustaka ini ya, ini urutannya juga sama dengan tujuan di sini. Tujuan pustaka sama dengan tujuan sini. Misalkan tentang material dulu kamu bahas. Nanti setelah itu campurannya kamu bahas. Nanti kamu siap betonnya kamu bahas, beton segarnya. Nanti beton kerasnya segala macam ya. Jadi urutannya itu sama dengan tujuan. Di metode juga sama dengan tujuan. Jadi urutannya itu selalu berurutan sehingga orang membacanya mudah. Jangan loncat-loncat. Jangan loncat-loncat. Nah, untuk metodologi juga sama ya. Kalau ini di proyek Anda gambarkan dulu proyeknya itu luasannya berapa, karena itu disesuaikan ya. Nah, juga perhatikan juga ya di skripsi itu nanti ada persyaratan-persyaratan yang harus Anda penuhi ya. Kalau misalkan Anda nanti ngambil di manajemen konstruksi penjadwalan, nah itu nilai rupiah untuk proyeknya itu berapa, luasan proyeknya itu berapa, diperhatikan. Untuk struktur, misalkan minimal 4 lantai, minimal ada nasilah gempa, nah masing-masing lantai itu luasannya berapa, 1.500 segala macam. Diperhatikan ya, diperhatikan. Untuk irigasi panjangnya berapa, luasannya berapa, itu mesti ada syaratnya. Tidak sembarang. Kemarin karena ada yang nanya saya, Pak, saya ini menganalisa proyek, tapi proyeknya 90 juta. Proyek apa 90 juta, Mas? Nggak ada anunya, nggak boleh. Dia masa penjadwalan 90 juta lah, seminggu semahari aku ngomong. Anda lihat ya, kontraknya berapa nilainya, misalkan apakah 10M atau 20M dan segala macam Anda perhatikan. Karena itu ada persyaratannya volume pekerjaan di lapangan. Ya, saya tetap bahkan alir. Nah ini saya yang 3.4 bahkan alir ya, atau flowchart. Saya akan untuk flowchart secara detail. Nah, sekali lagi ini kata kunci yang mungkin Anda tulis ya, kata kuncinya. Dalam setiap proposal apa ya? Proposal apa ya? Isinya atau kontennya itu lebih banyak di bab 3 metodologi. Misalkan proposal kamu itu 20 halaman. Minimal itu 10 atau 11 atau 12 itu ada di metodologi. Ada di metodologi. Ya, karena metodologi itu merupakan rule atau merupakan tahapan yang Anda harus lalui. Tahapan yang Anda harus lalui. Nah, kebanyakan sementara ini kalau saya perhatikan sebagai reviewer atau sebagai dosen penguji atau pembimbing itu, kebanyakan Anda fokusnya di bab 2. Bab 2 itu yang Anda, tujuan pustaka yang Anda pakai itu yang hanya berkaitan dengan bab 3 nanti. Yang hanya berkaitan dengan tujuan Anda. Contoh yang sering yang saya lihat di pengujian beton ya. Itu misalkan Anda menguji beton normal. Nah, untuk beton mutu tinggi, beton mutu ringan itu teori-teorinya tidak usah dimasukkan dalam tujuan pustaka. Misalkan Anda mensubstitusi pasir misalkan dengan menggunakan bahan tambah limbah atau slab. Jadi teori-teori yang substitusi pasir saja. Yang teori substitusi kerikil, substitusi semen segala macam tidak usah dimasukkan dalam tujuan pustaka karena nggak ada korelasinya. Jadi sekali lagi saya fokuskan tujuan pustaka itu adalah yang Anda pakai langsung terhadap analisa atau terhadap tujuan proposal Anda.
Ya, misalkan Anda merencanakan suatu penjadwalan. Ada teori-teori yang nggak ada hubungannya dengan penjadwalan, Anda masukkan di tinjauan pustaka. Nggak perlu. Misalkan Anda masukkan hitungan struktur, segala macam, nggak ada hubungan jelas ini. Nggak usah dimasukkan. Ya, paham ya, kalau itu sering. Dan di bagan alir, di flowchart itu setiap kotak atau setiap kotak pasir, setiap kotak bagan atau setiap kotak flowchart itu harus dinarasikan, harus dijelaskan. Misalkan di kotak itu menghitung volume beton. Nah, di situ ada jelaskan di narasi itu, di luar itu menghitung. Nah, volume beton apa yang kamu hitung? Rumusnya bagaimana menghitungnya? Terus bagaimana aja kamu yang hitung? Semua dijabarkan. Misalkan menghitung dimensi tulangan plat. Nah, untuk mengisi tulangan plat itu kan di flowchart cuma menghitung dimensi tulangan plat beton misalkan. Tapi di narasi harus ada cantumkan juga rumus-rumus yang digunakan, tahapan-tahapannya, bagaimana mengecek tebal minimal plat, bagaimana cara menghitung tebal minimal plat, bagaimana Anda menaruh tulang-tulangan, bagaimana Anda menaruh sengkangnya, bagaimana macam-macam itu dimasukkan semua rumus-rumusnya yang terkait cuma satu kotak itu aja. Sehingga nantinya Anda begitu masuk mengerjakan proposal, Anda tinggal menggunakan data-data yang Anda peroleh. Tinggal mengisahkan data-data pada rumus-rumus yang sudah Anda cantumkan. Kalau rumus-rumus tadi yang Anda bahas di metodologi sudah ada di bab 2 misalkan, Anda tinggal rujuk. Rumus untuk menghitung minimal tinggi plat, lihat rumus 2.5 misalkan. 2.5 itu ada di bab 2, yaitu di tinjauan pustaka. Untuk menghitung besar tulangan lapangan pada plat menggunakan rumus atau formula atau tahapan di bab 2, misalkan di 2.7. Ya, kalau sudah tulis itu Anda rujuk kembali hal-hal yang sudah tulis sehingga bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 itu merangkai, nggak ada yang putus. Nggak ada yang gantung, data-data yang nganggur itu nggak ada. Oke? Jadi prosedur itu nanti yang ingin saya sampaikan di sini ya. Untuk metodologi sampai untuk proposal dan metodologi bab 3. Tapi nanti di perjalanan saya akan membahas bagaimana Anda menyusun skripsi Anda segala macam. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita masuk ke presentasi. Saya akan mengambil kaca ya. Terus Anda share share tugas Anda kemarin, Anda ceritakan saya sampai 1, 2, bisa Anda jelaskan yang maksudnya lebih 1 seperti apa, lebih seperti apa, nanti yang lain memberi masukan. Hemia, silakan share screen. Mana Hemia? Mana? Hernia apa Hemia? Hemia apa hernia? Kan wong ya. Loh, ha. Tak gerungu suaranya. Kamu dengar, Mir? Tidak, Pak. Ya, sebentar ya. Loh, kamu tuh mana? Hem. Hasan apa Hem? San. Ayo share mana? Kok diambil lagi? Apa Amir? Mbak Hemia kadang-kadang sinyalnya kurang stabil, Pak. Soalnya ada di luar pulau beliau. Di pulau mana? NTT. Oh, NTT. Serena. Mana Pak Serena? Serena di luar pulau juga? Enggak, Pak. Kamu nggak di Korea, ada nggak? Enggak, Pak. Ada sing nginceng bodimu loh.
Ini Pak. Sasin. Iki ya Iya, Pak, apa bentar. sambil Retno. Pak, kelihatan? Yes. Ayo, jelas nulis. Topik 1, tema 1, judul 1. Ikut tanganmu tadi. Itu. Bukan Pak, tema kan itu. Oh, tak perlu kok cek tua tangan itu. Foto itu gede. Ayo wes, ayo cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Selena mau mempresentasikan judul, tema, sama topik. Terus? Judul pertama, analisis pengembangan sistem penyediaan air bersih di Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Topiknya penyediaan air bersih dan temanya perairan. Yang kedua, studi kasus analisa anggaran biaya dan waktu penjadwalan proyek pembangunan perpustakaan baru di Kabupaten Lumajang. Topiknya anggaran biaya dan waktu proyek, temanya time and money. Temanya itu manajemen konstruksi. Ini Pak. Iya, temanya itu manajemen konstruksi. Oh, ini Pak. Ya, coba jelaskan yang nomor 1. Yang Nomor 1 jelaskan dulu. satu. Jelaskan. Apa maksudmu? Maksudnya Pak? Jelaskan. Apa kau ngambil itu, terus kamu lokasinya berapa, panjangnya berapa, dimensinya berapa, jelaskan sih. Saya mengambil judul ini karena di Senduro itu ada beberapa tempat yang masih terdapat beberapa tempat yang airnya belum bisa untuk dikonsumsi setiap hari. Jadi saya menganalisis pengembangan sistem penyediaan air bersihnya. Kamu nanti sumbernya ambil dari mana? Dari tadi. Dari data. Data. Oh, dari data. Sumber airnya ngambil dari mana? Dari sumber air dari pegunungan, Pak. Oh, enggak, kamu tahu tempatnya? Ada di desa. Besar berapa debitnya? Kurang tahu, Pak. Nah, tapi ada tempatnya. Jadi gini, kalau pengen analisa penggunaan sistem air bersih di daerah kamu, kamu harus tahu gambarnya dulu. Dari sumber ke lokasi itu berapa kilo. Harus tahu. Itu bisa dilihat dari gambar. Gambarnya dari Pemkot biasanya. Yang kedua, jumlah penduduk yang akan kamu beri sistem penyediaan air bersih. Nah, nanti kamu lihat debit sumbernya. Sehingga nanti kamu bisa menghitung kalau debit sumbernya nggak sesuai dengan jumlah yang kamu akan rencanakan, kan nggak pas. Dan kamu bisa merencanakan nanti misalkan butuh
air setiap penduduk itu misalkan 20 liter, ada berapa warga, misalkan masing-masing keluarga itu ada 4 orang itu ada berapa kakak, kamu hitung, sehingga kebutuhan air yang dibutuhkan sekian juta atau sekian ribu meter kubik. Kamu lihat sumbernya. Setelah kamu lihat sumbernya, baru kamu rencanakan apakah dia sistem gravitasi, apa sistem pompa, segala macam. Kamu lihat juga konturnya. Jadi banyak, bukan sekitar itu aja. Maksudnya seperti itu. Jadi Anda bukan cuma mengajukan judul aja, tapi saya harap Anda banyak bercerita tentang itu supaya Anda ada bayangan. Kalau masih banyak pertanyaan yang saya ajukan kepada Anda tidak bisa menjawab, berarti proposal Anda itu belum layak. Masih jangan. Paham ya untuk semua ya? Untuk semua paham ya? Ya. Yang kedua. Yang kedua, saya saya menganalisis anggaran biaya dan waktu penjadwalan proyek pembangunan perpustakaan baru. Karena proyeknya sudah ada. Apa Pak? Proyeknya sudah ada. Iya, masih. Ada gambarnya, punya gambar? Belum Pak. Itu di daerah mana? Di Kabupaten Lumajang. Berapa lantai? 2 lantai. Luasannya? Luasannya kurang tahu Pak. Nah ya itu. Bisa baru matang berarti kamu. Ya, jadi bukan cuma ngambil judul terus Anda segala macam enggak. Berarti banyak pertanyaan yang belum kamu bisa. Kamu tanyakan gambar nggak punya, tanyakan luasan kamu nggak tahu. Itu analisnya di mana? Kasusnya di mana kan gitu kan? Jadi kalau kamu menyatakan studi kasus analisa anggaran biaya dan waktu penjadwalan, kamu kan berharap kan mungkin di situ kamu terjadi kecurigaan. Kok penjadwalannya kok terlalu lama nih? Harusnya cuma 6 bulan kok pelaksanaannya sampai setahun. Itu baru kamu kerjakan. Tapi dengan syarat kamu sudah punya data. Sehingga kamu jadwal ulang. Kira-kira menurut saya itu penjadwalannya harus begini segala macam. Anggaran biayanya setelah kamu tahu, kok mahal sekali ya. Saya buatkan anggaran analisa, gini, menurut saya gini segala macam. Itu mau. Jadi bukan sekedar kamu melihat satu permasalahan, kamu nggak lanjut tidak. Jadi di awal ini kamu sudah punya bayangan ya. Jadi kalau kamu mengerjakan sesuatu harus sudah punya data sekunder tadi. Oke. Ya, terima kasih Serena. Kamu stop Iya, screen. Pak. Ya. Kami, ini, Kami Omikron. Baik Pak, saya izin share screen ya Pak. Sudah terlihat ya Pak? Yes. Seperti yang kita tahu bahwasanya banyak sekali PR buat kita generasi muda untuk memperbaiki konstruksi yang terjadi. Maka dari itu, saya kali ini memilih 2 topik yang akan saya presentasikan pada hari ini. Yang pertama adalah, yaitu saya mengambil topik jalan, yang bertemakan tentang perkerasan jalan dengan judul deformasi tanah karena keadaan subgrade yang tidak padat dan metode pelaksanaan menggunakan perkerasan keras yang diproduksi tidak pada tempat atau in situ di Jalan Pot Bunga, Desa Krian, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Berikut data primer saya. Untuk data primernya mohon maaf Pak, karena saya buat dadakan, karena saya tidak menyiapkan. Yang pertama adalah jenis perkerasannya adalah rigid pavement atau perkerasan keras dengan spesifikasi panjang jalan yaitu 1000 meter atau 1 kilo. Maaf. Ya. Nah, berikut visualisasi presentasi saya. Di gambar kiri terlihat bahwasanya ini adalah
kondisi awal pembangunan yang mana masih terlihat stabil, akan tetapi dari join jalan itu terlihat sangat jelas dari jauh bahwasanya ini terlalu lebar. Kemudian setelah beberapa bulan dan beberapa tahun, maka terjadi yang namanya deformasi tanah sehingga jalan pada pot bunga Desa Krian ini mengalami deformasi tanah dan jalan yang menggunakan perkerasan keras ini mengalami lonjakan pada muka tanahnya. Dengan hipotesis deformasi tanah karena beban yang diterima lebih besar daripada yang direncanakan dan metode pelaksanaan yang kurang tepat. Karena menurut saya ini yang setelah saya amati bahwasanya yang menggunakan jalan ini kebanyakan itu adalah truk tronton yang klasifikasinya sangat besar, lebih dari 15 meter bahkan 20 meter panjang dari tronton dan truk tersebut. Kemudian saya menggunakan kalimat metode pelaksanaan yang kurang tepat, itu maksud saya adalah karena seperti yang dirumorkan dan diberitahu kakak saya sendiri, yang mana kakak saya sendiri itu adalah seorang kontraktor juga, bahwasanya metode pelaksanaan yang dilakukan yaitu proyek ini menggunakan perkerasan jalan di luar lokasi, kemudian perkerasan rigid ini tadi itu dikirim ke lokasi dan ditempel, sehingga yang pertama menurut saya itu berpengaruh ke deformasi tanah karena tanah existingnya belum terlalu padat, sehingga karena gempuran beban yang diterima terlalu besar dari yang direncanakan, sehingga akan terjadi seperti ini. Kemudian untuk topik yang kedua, saya mengambil topik bangunan air dengan tema dinding penahan tanah, dan judulnya adalah ambrolnya dinding penahan tanah di area Mulut Dam Rolak Songo dan erosi tanah akibat tekanan air di Desa Mliprowo, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo. Berikut visualisasi dari presentasi saya. Yang pertama di kiri itu terlihat terjadi di tahun 2017, itu waktu saya SMA, karena saya sering lalu lalang lewat sini waktu dulu sekolah. Terlihat bahwasanya ambrolnya dinding penahan tanah ini dengan hipotesis tekanan air terjadi karena pengaturan debit air serta bangunan yang berumur. Yang pertama, saya tentu saja mengarahkan hipotesis saya, prasangka buruk saya ke tekanan air, karena namanya juga Rolak Songo, pasti debit air yang telah diangkat dindingnya tadi itu sangat keras sehingga membentur area dinding penahan tanah yang ada di kanan kiri Rolak Songo. Kemudian yang kedua hipotesis saya adalah karena umur dari dinding penahan dan Rolak Songo tadi itu sudah berumur lebih dari 100 tahun. Bahkan di Google, teman-teman Google, dinding Rolak Songo ini dibangun waktu 1875. Itu berarti udah hampir 150 lebih ya. Kemudian yang kedua, ini erosi tanah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya erosi tanah karena seperti yang awal saya sebutkan tadi, karena debit air juga dan lamanya penanganan dari pihak pemerintah. Mungkin ini sudah termasuk pencegahan erosi ya, tapi tidak untuk membenahi. Itu saja dari saya, mohon masukannya.
Loh, kok di gua? Iya Pak. Jadi bedakan Mas ya antara laporan PKL sama skripsi. Itu beda jauh. Nah, apa yang kamu ceritakan itu cenderung ke laporan PKL. Jadi Anda bercerita banyak seperti ini, Anda modifikasi sedikit. Ya, saya mulai dari bawah tadi, yang judul nomor 2. Coba, biar gampang. Saya baru ingat itu. Yang judul nomor 2. Nomor 2. Yang nomor 2. Judulnya. Judul nomor 2. Judul nomor 2. Ini Pak, deformasi tanah Baca. karena keadaan subgrade yang tidak padat dan metode pelaksanaan menggunakan perkerasan yang diproduksi tidak pada tempat atau in situ di Jalan Pot Bunga, Desa Krian, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Ya, itu kan berarti laporan PKL. Yang kamu ceritakan tadi itu laporan PKL. Beda dengan skripsi. Nah, kamu rubah sedikit. Kamu tadi ngomong masalah debit air, ngomong masalah umur. Berarti kalau kamu rubah judulnya itu, ya, kamu ganti dengan analisis. Analisis misalkan dinding atau penahan atau apa saja namanya. Ya. Jadi analisis baru. Ini nanti rekomendasi kepada pemerintah daerah. Ya. Kamu nanti bisa survei panjang, tinggi, air, segala macam. Kamu lihat di data sekundernya pemerintah daerah itu. Waktu dia posisi air tertinggi itu bagaimana posisinya? Di mana? Ketinggian berapa? Waktu terendah berapa situ? Sehingga kamu nanti analisa dinding penahan atau apa namanya, ya, pada daerah ini segala macam. Itu masuk skripsi. Tentunya kalau kamu masukkan umur 100 tahun nggak mungkin ya. Mungkin nanti kamu waktu perencanaan kan dalam perencanaan itu sebenarnya umur sudah ada. Perencanaan gedung segala macam, perencanaan 25 tahun, perencanaan 50 tahun, perencanaan 1 tahun itu ada. Itu nanti semakin panjang umur yang kamu rencanakan, maka struktur Anda semakin besar. Sehingga semakin boros. Nah, yang sekarang ini tidak seperti itu. Tidak kuat-kuatan segala macam. Biasanya bangunan itu direncanakan 25 tahun sampai 40 tahun. Karena ada hubungannya dengan biaya. Ya. Kalau kamu rubah sedikit dengan kata-kata, kan ini nggak ada analisa sama sekali. Kamu coba deformasi tanah apa maksudnya? Kamu cuma laporan kan? Itu PKL. Jadi kalau kamu analisa, ya, misalkan dinding penahan tanah dengan menggunakan metode apa segala macam atau metode batu kali atau metode beton atau metode turap atau metode apa segala macam, nanti Anda sampaikan. Atau Anda hanya ada beberapa alternatif pengerjaannya nanti. Ada yang menggunakan besi, turap segala macam, atau menggunakan beton, ada yang menggunakan batu kali. Nah, masing-masing itu akan keluar biaya. Itu skripsi. Sehingga nanti hitungan Anda itu keluarnya adalah rekomendasi terhadap pemerintah daerah. Iya. Jadi dibedakan antara skripsi dan laporan. Yang nomor 1. Nomor 1, Pak. Ya. Nomor 1. Ini, Pak. Nomor 2. Ya tadi saya kira ini. Ini sudah tadi. Ini yang belum. Sudah hampir, Mir. Nomor 1 belum ya? Ini tadi yang jalan ya, Mas? Yang ini. Ya. Lalu kok yang statement tadi ini perkerasan jalan nanti dia. Yang ini yang nomor 1, Pak, perkerasan jalan. Yang nomor 2 ini bangunan air. Ini tadi, ini penahan tadi nomor 2 ya. Jangan tadi kalau ini ada beberapa, Mas. Kamu mau masuk ke lab apa ya apa? Yang kamu sampaikan tadi itu sama dengan laporan PKL bahwa kamu kontraktor nanti betulnya di 11 segala macam nggak apa-apa, itu sistem mana namanya, Mas? Precast. Ya. Sistem precast nggak apa-apa jalan itu.
Tapi kamu nanti ada beberapa. Kamu nanti bisa masuk ke tanah untuk memperbaiki subgrade dari tanah tersebut. Kamu ambil contoh segala macam, kamu uji di lab kita, dengan kamu menambahkan apa, misalkan tanahnya labil atau ekspansif tanahnya kan, ya, tanahnya labil segala macam. Kamu dengan masukkan apa? Itu satu sudah. Yang kedua nanti kamu bisa rigid pavement-nya atau pernahan kakunya. Kamu ambil berapa tulangannya berapa, kamu uji di lab. Itu lab. Apa untuk beban sekian segala macam. Itu kedua. Yang ketiga, kamu bisa rekayasa lalu lintas. Rekayasa lalu lintas maksudnya apa? Tidak boleh kamu kasih rambu-rambu di situ. Nggak boleh tonase yang melebihi perencanaan jalan lewat sini. Nah, itu kasih. Itu ada 3 topik. Tapi syaratnya kamu harus mempunyai data sekunder gambar. Panjangnya berapa, lebarnya berapa. Itu kamu bisa ambil di instansi terkait di pemerintah daerah sekitar kamu. Bisa dilihat. Atau kamu lihat di Sidoarjo dalam angka. Bisa dilihat itu. Ya. Baik, Jadi Pak. sekali lagi untuk semua ya, nah ini untuk mencapai persepsi ya. Bedakan antara laporan PKL, apa yang tadi sampaikan Mas Fahmi tadi kan cuma cerita seolah-olah ada pekerjaan segala macam, itu laporan PKL. Kamu nanti cerita seperti itu, Mas. Begini pasangan begini, itu laporan PKL. Itu bisa diangkat ke skripsi, asalkan kamu analisa mengambil yang mana, ambil bagian yang kecil. Jangan semua dilaporkan. Ambil tanah saja, kamu perbaikan tanah gini-gini, biar saya karena labil gini-gini, nanti akan saya tambahkan material ini segala macam, ada perbaikan model begini-gini. Itu satu, masuk lab tanah. 2, kamu ngomong rigid pavement tadi. Rigid pavement tuh dari sana nggak sesuai segala macam. Saya akan merencanakan rigid pavement di lab. Beton yang kotor ini segala macam, lebarnya di tulangannya jaraknya segini segala macam, tulang susuknya seperti ini segala macam. Itu 2. Yang ketiga tadi kan ada rekayasa lalu lintas untuk jalan. Kamu kita juga ada contoh yang lewat nggak sesuai, berarti nggak boleh. Buatkan jalan alternatif. Oke, paham ya untuk semua juga ya masukannya? Untuk semua. Next, Retno. Izin stop share ya, Pak? Ya. Baik, Pak. Ini topik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini ada dua alternatif. Yang pertama itu topik transportasi dengan tema preservasi jalan dan judul analisa tingkat kerusakan jalan perkerasan lentur dan pengaruh beban kendaraan di jalan Brikpol Sudarlan Bondowoso. Ini diambil karena ini adalah jalan yang dimana setiap hari saya lewati dan itu jalannya menurut saya sudah rusak parah dan tidak ada tindakan apapun dari Kabupaten Bondowoso. Dan yang kedua, saya mengambil topik keairan dengan tema perencanaan bangunan air dengan judul perencanaan drainase dan sumur resapan untuk menanggulangi banjir di Jalan Brikpol Sudarlan Bondowoso dengan jalan yang sama dikarenakan jalan tersebut sering terjadi banjir ketika hujan. Jadi menurut saya drainase dan sumur resapan yang sudah ada itu masih kurang, Pak, karena hanya ada di ruas satu jalan, tidak ada di kedua ruas jalan. Begitu, Pak. Jadi ini hampir sama lokasinya kan? Iya, Pak. Lokasi yang sama. Anda punya gambar sekundernya? Misalkan panjang, terus lebar, terus posisi segala macam ada jalannya? Belum, Pak. Belum saya foto. Bukan foto, maksudnya data SST yang ada di Pemkot. Pasti kan Pemkot punya data. Atau Anda bisa ngambil di Google ya, di Google Maps segala macam itu Anda lihat kondisi segala macam bisa dilihat itu. Terus nanti Anda ukur sendiri di jalan. Anda ambil data primer dengan mengukur lebar jalan segala macam setelah kemiringan jalan. Saya ngomong jalan. Nah mungkin yang 1 dan 2 ini saling terkait. Ya, jalan rusak karena drainase jelek kan gitu. Iya. Nah di situ kalau kamu mau ngambil yang kedua itu berarti kamu hitung curah hujan yang ada di sekitar situ. Itu dari pemerintah ada itu Bondowoso dalam angka. Kamu bisa lihat. Terus kamu lihat kemiringan jalan, kamu lihat kondisi
drainase yang ada di sekitar situ. Iya, Apakah Pak. volume sudah mencukupi? Misalkan kamu volume air yang ada di situ karena akibat hujan itu berapa volume, berapa ribu meter gitu. Apakah drainase yang ada di satu sisi itu sudah mencukupi? Kemiringan drainase kamu lihat juga. Iya, Pak. Kalau mungkin kamu buat, kalau nggak mencukupi, buat dua sisi. Atau kamu hanya memperlebar atau memperbesar drainase yang sebelah satu sisi saja. Iya, Pak. Itu nanti maksudnya ke rekomendasi kepada pemerintah daerah. Rekomendasi. Tapi tetap intinya Anda harus mempunyai gambar primer dulu. Gambar sekunder dulu. Gambar ada di sekitar situ. Baru nanti Anda ukur sendiri, Anda analisa sendiri dengan menggunakan sifat datar, kemiringan segala macam, atau menggunakan meteran segala macam, posisi posisi saluran itu atau posisi drainase kamu ukur juga dimensinya. Terus bahannya menggunakan bahan apa? Apakah dia batu kali atau cor setempat atau dia menggunakan precast segala macam? Kamu lihat juga semua. Kamu foto-foto semua, kamu tampilkan. Iya, Nanti Pak. kamu keluarnya rekomendasi. Nanti tentunya rekomendasi itu bukan serta-merta kamu memberi yang sini kurang Pak, yang sini kurang enggak. Kamu ngasih syarat. Misalkan ada tanah-tanah yang mepet ke rumah segala macam, kamu lihat di section mana. Jadi rekomendasi itu harus detail ya, supaya pemerintah itu bisa melaksanakan. Ya, pemerintah daerah membutuhkan hal seperti ini. Apalagi kan di dana desa segala macam sudah besar, itu bisa masuk ke sini. Anda ambil seksi yang mana yang Anda ambil untuk sebagai bahan penelitian Anda. Baik, Kalau Pak. di situ ada hubungannya pengeresan lentur segala macam, Anda mungkin nanti sarankan di situ Anda bisa menggunakan perkerasan kaku segala macam. Anda buatkan LAB-nya. Biaya segala macam. Di dua alternatif itu sampai keluar LAB ya. Ada beberapa alternatif keluar LAB. Sehingga itu rekomendasi. Sehingga pemerintah bisa mengatur dananya, dia punya dana berapa. Oh, sementara sekian meter dulu. Oh, sementara sisi ini dulu. Kan gitu. Baik, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samir Bekasi akan menerangkan tentang subjek yang saya pilih. Yang pertama saya memilih topik bangunan gedung, temanya itu pelaksanaan struktur. Judulnya itu penanggulangan rumah warga sekitar yang disebabkan oleh proyek pembangunan Malang Creative Center Blimbing. Menurut saya kemarin baca berita itu ada keresahan warga yang disebabkan oleh pemasangan tiang pancang di sekitar Malang Creative Center itu, Pak. Soalnya itu kan secara itu bangunan kan tinggi, harus menggunakan fondasi yang tidak kayak bukan footpath biasa gitu, Pak. Nah, itu harus pas pemasangan tiang pancangnya, kayaknya itu rumah warganya itu kena. Jadi saya fokusnya di situ, gimana caranya pasang tiang pancang tapi tidak mengganggu warga sekitar. Terus subjek yang kedua itu saya milih transportasi, temanya kegagalan struktur. Judulnya itu terjadinya keruntuhan jembatan yang disebabkan oleh banjir bandang yang terjadi di Sengkaling. Yang kemarin itu kan hujannya sangat deras, Pak, yang terjadi di November kalau nggak salah itu. Nah, itu kan otomatis terjadi kenaikan debit air di jembatan Sengkaling situ. Nah, itu bisa menyebabkan kerobohan itu, Pak. Nah, saya itu mau istilahnya apa ya, Pak ya? Merancang ulang. Iya, kayak pembangunan ulang gitu, Pak. Tapi yang strukturnya lebih jembatan di Sengkaling gitu maksudnya. Ya, lebih kokoh gitu. Jadi bisa menahan debit yang lebih besar, Pak. Kok debit? Ya, maksudnya kan banjir bandang tuh, Pak. Iya, cuma debit harus dihindari debit itu. Oh, iya, Pak. Loh, iya. Caranya dinaikkan jembatannya.
Oh ya, Jadi kamu berarti lihat itu mungkin nggak masuk ini Mas, kalau jembatan Singkali itu karena kurang panjang, lebar segala macam. Biasanya yang untuk perencanaan jembatan itu harus jembatan kendaraan, bukan kendaraan. Itu kan situ kan sementara ini kan sepeda motor cuma kan, iya. ya nggak bisa masuk di situ. Kalau yang topik satu itu, kamu nanti bisa desain anu Mas. Kamu punya gambarnya Mas? Iya, Mas? Gambarnya belum Pak, tapi belum ada sih Pak. Nah, kamu kalau bisa Tapi cari kelihatan di sana. gambarnya, kamu judulnya bisa anu Mas, perencanaan ulang fondasi. Jadi berarti masuk ke topiknya adalah masuk ke geoteknik. Oh iya Pak. Perencanaan fondasi yang tadinya misalkan tadi yang kamu ceritakan segala macam warga besar dengan tiap macam segala macam itu latar belakang. Sehingga fondasi tersebut jangka yang panjang kamu ganti dengan apa? Bore pile yang tidak mengganggu kan bore pile tidak memanjang. Ya. Cuma dia dalam 8 lantai. Kalau bore pile itu kamu harus punya syarat di sini 2. Gambar bangunan, yang kedua adalah data tanah. Ya, Pak. Kalau data tanah mungkin kalau di Malang kamu bisa minta ke Mas Kodri teknisinya untuk di jalan di lab sipil itu dia mungkin bisa punya, bisa dikasih. Nah, sehingga kamu munculnya nanti adalah perencanaan ulang fondasi bangunan gedung kreatif center segala macam itu. Latar belakangnya tadi masyarakat resah, bangunan banyak yang retak karena terjadi getaran-getaran akibat yang panjang. Bisa menggunakan salah satunya adalah bore pile atau ada fondasi-fondasi yang lain yang bisa dipakai yang tidak menimbulkan getaran-getaran pada tanah sekitar. Topik ini bisa dirubah menjadi topiknya adalah geoteknik. Temanya adalah perencanaan ulang fondasi. Judulnya perencanaan ulang fondasi pembangunan proyek Malang Center Kreatif di Malang. Itu. Kamu nanti merencanakan yang kalau memang kamu punya data profilnya, kamu nanti bisa rencanakan kan sampai bentuk RAB. Kalau kamu di samping mengatasi keretakan-keretakan sekitar, mungkin profil lebih mahal atau bagian seperti apa, kamu bisa analisa RAB-nya juga. Fondasi sama RAB. Ya, benar gitu Mir ya. Ya. Berarti ini subjek 2-nya saya ganti Pak ya. Subjek 2 nggak masuk kriteria. Oh baik Pak. Iya. Kalau masuk kriteria karena saya sering lewat situ juga dan itu jembatannya kecil. Itu karena mungkin kalau berjalan kaki atau sepeda motor mungkin perlu dinaikkan sedikit itu karena untuk menghindari debit air yang berlimpah. Kan itu sana kan kurang dalam, cuma lebar itu aja kan. Iya Pak. Dan dia kemarin karena ada permasalahan untuk ada kayu yang besar sehingga menghantam pilar dari jembatan itu. Saya ke sana lihat dulu. Ya Mir, kamu ganti yang topik 2, ganti yang lain Mir. Ya Pak, ya Pak. Tapi yang topik 1 bisa kamu fokuskan itu asalkan kamu dapat gambar itu aja. Gambarnya pena, potongan, nampak itu sudah cukup. Baik Pak. Ya, kamu bisa kalau punya punya teman atau apa yang bisa masuk ke situ minta aja. Saya kebetulan nggak punya akses ke sana juga. Ya. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Anissa. Ya Pak. Anissa juga. Sebentar Pak. Ini Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Di sini saya alternatif pertama saya topiknya manajemen konstruksi. Temanya SPK dalam manajemen konstruksi dengan judul optimalisasi penggunaan alat berat pada pekerjaan tanah dan fondasi. Nah, di situ nanti saya mencari produktivitas setiap alat berat, menghitung kebutuhannya, waktu yang diperlukan, dan alternatif apa yang mungkin akan mempercepat dalam penggunaan alat berat tersebut. Lokasinya di mana, Mbak? Lokasinya? Lokasinya saya ada proyek di Surabaya, Pak. Sudah punya gambar Sena? Senanya sih ada. Ada semua ya? Ada kontur juga?
Oh, kalau konturnya belum ada, Pak. Karena ada hubungannya dengan dana kontur. Kontur ada hubungannya dengan volume tanah yang kamu pindahkan. Karena itu nanti ada hubungannya, luasan berapa tanah yang dipindahkan. Sehingga nanti alat berat yang kamu gunakan juga variasi ya. Ada doser, ada backhoe, ada dump truck, segala macam seperti itu. Ya, Pak. Nanti saya cari. Dan kamu sebutkan lokasinya juga nggak apa-apa. Optimalisasi bangunan, optimalisasi penggunaan alat berat pada pecahan tanah pada proyek obong. Iya, Pak. Jadi nanti kamu muncul rekomendasi. Misalkan rekomendasi kamu nanti kan yang termurah gitu kan, yang paling banyak. Tentunya kamu harus dilihat juga situ volume tanah yang dipindahkan, apakah dipindahkan di luar proyek, apa di sekitar proyek di cut and fill itu aja atau gimana? Kamu sebutkan di awal itu. Dan itu ada syaratnya Mbak kalau tentang pekerjaan alat berat ini, berapa hektar, berapa volume, berapa kubik volumenya segala macam. Oke? Iya, Pak. Yang kedua. Alternatif keduanya itu topiknya keairan, temanya perencanaan jaringan pipa air bersih dan air kotor pada bangunan gedung. Judulnya sama, tapi proyeknya beda, Pak. Di mana? Proyeknya di Jakarta, Pak. Berapa lantai? 31 lantai. Proyek apa itu? Proyek NT Tower, Pak. NT Tower. Itu udah ada gambarnya? Udah ada, Pak. Lengkap? Ada gambarnya, tapi masih ada beberapa yang belum sih, Pak. Kamu sudah punya apa? Dana? Tanpa potongan? Dena. Tanpa potongan? Potongannya belum, Pak. Itu penting karena nanti kamu jaringan air bersihnya. Iya, perlu potongan ya, Pak. Iya, perlu potongan supaya nanti kan ketinggian segala macam, terus apa jumlah kamar segala macam kan kebutuhannya nanti dihitung semua. Iya, Pak. Nanti saya lengkapi gambar saya. Ya, sampai ini perencanaan ulang atau apa segala macam ya kalau nggak ada, kalau memang sudah ada bangunannya, pasti kan ada perencanaan air bersihnya sudah ada kan? Apa perencanaan besi, Pak? Hah? Perencanaan apa? Perencanaan ulang. Perencanaan ulang. Ya. Berarti kalau pakai tema ini perencanaan ulang aja. Iya, kalau sudah ada gambarnya, sudah ada bangunannya, sudah dibangun, sudah selesai bangunannya. Itu sebenarnya boleh yang lagi berjalan apa yang udah selesai boleh, Pak? Boleh dua-duanya. Oh, boleh dua-duanya. Oke. Ya, Sudah selesai bangunannya? Belum, masih berjalan? Sekarang masih berjalan, Pak. Ya wes, bagus nanti. Kalau masih berjalan, kamu perencanaan ulang, karena kamu perencanaan curigaan segala macam, terus kok air bersihnya kok begini, pengelolaannya air kotornya seperti ini. Ya, air kotornya dikelola di proyek apa di mana kan nanti di bangunan itu ada betonnya juga, ada untuk pembersih segala macam. Iya, Pak. Ya, Kalau misalnya yang sudah selesai gitu, kira-kira perencanaan ulang, kalau proyeknya udah selesai itu? Perencanaan ulang nggak apa-apa. Oh, perencanaan ulang nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kamu harus punya gambar dana tampak potongan minimal itu ya. Oh iya, Pak. Oke, stop screen. Ya, makasih, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mir, aku sampai jam berapa, Mir? Sampai 8.40 ya? Tadi jam berapa, Mir? 8.40 Pak. Sekarang jam 8.23. Oke. Untuk selanjutnya ya, untuk selanjutnya yang lain ya yang belum presentasi kita lanjutkan minggu depan. Tapi yang lain juga kamu persiapkan juga, ya. Jadi ini kamu kembangkan ya, mulai kamu mengembangkan. Kamu lengkapi dengan masing-masing topik tadi, lengkapi dengan bab 1, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, manfaat. Saya ulang. Untuk yang bab 2 yang Anda tadi yang Anda masukkan, yang belum presentasi pun Anda lanjutkan ya. Nah, seperti tadi Samir segala macam yang 2 itu nggak layak, Anda ganti topiknya. Kalau Mbak siapa tadi yang terakhir itu siapa? Mbak siapa? Mbak siapa tadi terakhir itu? Mbak Anissa ya? Saya tahu. Ya, Pak, kenapa, Pak? Ya, itu kalau yang 2 dan layak dilanjutkan dengan bab 1. Bab 1 itu berarti ada latar belakang. Tadi Mas Ami sudah, atau Mas apa? Mas apa tadi? Omikron itu apa tadi? Fahmi. Omikron.
nggak pahami, kan tadi cerita banyak itu masuk ke latar belakang. Masuk latar belakang, nanti di alinea terakhir itu muncul judul kamu. Terus buatkan rumusan masalah. Rumusan masalah sekali lagi, kita nanti besok koreksi ke rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah merupakan pertanyaan, bagaimana menganalisa berapa, bagaimana menghitung berapa, gitu ya. Jangan hanya mengetahui. Ya, dilanjutkan dengan rumusan masalah, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, manfaat. Dan sambil jalan Anda yang belum punya data sekunder, data sekunder Anda harus mencari-cari, karena data itu penting dalam dalam mengerjakan skripsi, karena kita ada cantolannya. Jangan sampai Anda menggambar sendiri, karena nanti kalau menggambar sendiri nggak mari-mari ya saya gambar. Saya pernah dulu tuh gitu, saya bisa AutoCAD Pak, saya bisa gini, macam-macam bisa kabel. Ternyata gambarnya harus saya dulu ya, agak cocok, gak mari ya. Jadi kita menggunakan data proyek yang sudah ada, yang lagi berlangsung maupun yang sudah selesai. Anda punya data proyek. Atau lebih mudahnya kalau misalkan Anda merencanakan struktur ya, Anda punya data proyek di data proyek rumah sakit misalkan di Bekasi, lantai 4 luasan segini-segini. Nanti data proyek itu kamu pindah misalkan di Surabaya atau di Malang. Tak apa-apa. Perencanaan ulang atau perencanaan baru atau perencanaan rumah sakit segini, tapi datanya menggunakan data yang di Bekasi. Tak apa-apa. Anda buatkan, hanya mungkin Anda gambarkan, saya let out misalkan di daerah mana. Di daerah Buring, itu ada tanah kosong, Anda cari di Google tanah kosong tuh areanya sekian hektar, kamu masukkan bangunan yang ada di Bekasi tadi, kamu uploadkan di situ. Tapi kamu sudah punya gambar. Tentunya kan fondasinya Bekasi sama Malang beda. Kamu jangankan fondasi yang ada di Malang. Paham maksudnya ya? Itu biasanya untuk mempermudah. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya iri kita ketemu minggu depan ya, hari Rabu ya. Dan saya harapkan nanti yang belum besok presentasi kita gantian. Ya. Nanti yang lain juga kalau saya masih beri penjelasan kepada yang lain, Anda catat juga ya, karena itu berlaku bagi Anda juga. Oke? Iya Pak. Bila itu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Nggak tinggal Adrian nih.